Yayasan Karya Bakti Esra Soru atau disingkat KABES hadir sebagai wadah untuk memberitakan Injil dan melayani secara holistik. Yayasan ini didirikan oleh Pendeta Esra Alfred Soru di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur dan bergerak di bidang sosial dan keagamaan. Yayasan ini memiliki visi menjadi lembaga yang mempunyai andil dalam membentuk kekristenan yang gigih dalam memberitakan Injil serta setia kepada ajaran yang alkitabiah dan melayani secara holistik. Dan misi dari yayasan ini yaitu melakukan pemberitaan Injil dan penyebaran ajaran yang alkitabiah secara langsung maupun melalui berbagai media, juga mempersiapkan dan mengutus misionaris-misionaris lokal ke berbagai wilayah, terutama ke pelosok-pelosok, serta mengadakan seminar-seminar atau pelatihan-pelatihan doktrinal, dan melakukan aksi-aksi sosial yang mengarah kepada pelayanan Kristiani yang bersifat holistik. Berikut serangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Yayasan Karya Bakti Esra Soru. Bagi saudara dimanapun berada yang rindu untuk mendukung pelayanan kami, khususnya melalui dukungan dana, maka saudara dapat menyalurkannya ke nomor rekening yang tersedia. Untuk informasi selengkapnya dapat menghubungi Sekretariat Yayasan Karya Bakti Esra Soru melalui nomor berikut ini. Mari beritakan Injil dan melayani sesama dengan kasih bersama Yayasan Karya Bakti Esra Soru. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Pak Pendeta. Bapak pernah mengatakan ayat dalam Yesaya 7 ayat 14 adalah penggenapan ganda. Pertanyaannya, apakah kalimat ia akan dinamakan Immanuel juga termasuk penggenapan ganda? Terima kasih. Ya, Yesaya 7 ayat 14 kita baca ya. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan dia akan menamakan dia Immanuel. Nah, ini nubuatan di kitab Yesaya 750 tahun sebelum Yesus lahir, dan dipercaya bahwa ini adalah nubuatan tentang Yesus. Ya. Nah, tapi apakah ayat ini semata-mata dari 750 tahun sebelum Masehi dia tergenapi di dalam diri Yesus? Tidak bisa segitu saja. Karena ayat ini konteksnya adalah janji atau nubuatan kepada Raja Ahaz. Coba kita lihat mulai dari ayat 10 ya. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz. Jadi ini lagi ngomong Raja Ahaz ini ya. Katanya, mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu. Biarlah itu sesuatu dari dunia yang mati yang paling bawah atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas. Tapi Ahaz menjawab, aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Lalu berkatalah Nabi Yesaya, baiklah, dengarkanlah, hai keluarga Daud. Belum cukupkah kamu melelahkan orang, sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu. Kepada siapa? Kepada Ahaz. Suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan dia akan menamakan dia Immanuel. Nah, sekarang saudara, kalau tanda itu diberikan kepada Raja Ahaz yang hidup pada zaman Yesaya, dan kalau ayat itu mengacu kepada Yesus Kristus yang baru akan muncul 750 tahun akan datang, terus relevansinya dengan Ahaz itu apa? Ya, kalau itu baru akan digenapi jauh setelahnya, ya tidak ada manfaat bagi Ahaz. Padahal secara spesifik konteksnya menunjukkan bahwa janji itu diberikan, tanda itu diberikan kepada Ahaz. Kalau begitu, tanda itu mestinya untuk Ahaz dong, bukan untuk Yesus. Mengacu kepada suatu tanda yang diberikan kepada Ahaz, bukan Yesus. Tidak juga. Karena di dalam Matius 1 ayat 22-23 dibilang begini. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Nah, kalau begitu bagaimana?
Konklusinya begini, bahwa nubuatan itu bisa digenapi 2 kali. Satu nubuat tapi digenapi 2 kali. Nubuat itu terjadi pertama kali digenapi pada zaman Yesaya untuk Raja Ahaz. Dan penggenapan kedua itu baru jauh kemudian, yaitu menuju pada Kristus. Tandanya apa? Seorang perempuan muda akan mengandung dan melahirkan seorang anak. Berarti seorang anak sudah harus dilahirkan zaman Yesaya untuk menjadi tanda bagi Raja Ahaz. Pertanyaan kita adalah, anak siapa yang lahir pada zaman itu dari seorang perempuan muda? Ya. Nah, coba perhatikan kata-kata Rairi. Rairi bilang begini, siapakah gadis? Ini kan seorang perempuan muda, berarti gadis. Ya, Almah bahasa Ibraninya. Siapakah gadis tersebut dalam zaman Yesaya? Lagi-lagi ada 3 jawaban. Pertama, itu istri Ahaz. 2, seorang gadis tak dikenal di kalangan orang Israel. Ketiga, istri kedua Yesaya yang belum dinikahinya ketika nubuat itu diberikan. Jika A benar, maka putranya adalah Yeskiel. Jika B benar, maka putranya tidak diketahui. Jika C yang benar, maka putranya mungkin adalah Maher-shalal Hasbaz, menurut Yesaya 8 ayat 3. Atau putra Yesaya yang lain yang tak disebutkan. Nah, tapi problemnya kalau memang ada anak yang dilahirkan di zaman Yesaya, masalahnya seorang perempuan muda. Apakah itu perawan? Kalau ada perawan melahirkan seorang anak sebagai tanda, berarti bukan Yesus satu-satunya yang lahir dari perawan. Ada juga perempuan lain yang perawan yang mengandung tanpa hubungan dengan laki-laki pada zaman Yesaya, lalu melahirkan seorang anak pada zaman Yesaya. Tidak, karena kata almah di dalam bahasa Ibrani itu bisa punya 2 arti. Perempuan muda itu bisa yang sudah kawin atau yang belum kawin. Maka waktu penggenapan pertama itu untuk almah, untuk yang perempuan muda walaupun sudah kawin. Tapi yang kedua, kata almah itu mengambil arti yang kedua untuk Yesus, penggenapan kedua. Sehingga Maria itu betul-betul seorang yang masih perawan. Ya. Nah, karena itu penggenapan pertama itu tidak menjadikan keunikan Yesus sebagai satu-satunya orang yang lahir dari perawan itu menjadi batal. Tapi yang saudara tanyakan adalah bagaimana dengan Immanuel? Lihat kembali Yesaya 1 ayat 14. Dan ia akan menamakan dia Immanuel. Immanuel ini artinya Allah beserta dengan kita kan. Nah kalau itu dikaitkan dengan Yesus jadi cocok. Karena Yesus memang Allah. Sehingga kehadirannya di dunia ini disebut Allah menyertai kita. Tapi bagaimana dengan seorang anak yang dilahirkan zaman Yesaya? Dia juga disebut Immanuel. Berarti apakah dia Allah juga? Tidak. Kenapa? Karena begini. Kalau dalam urusan penggenapan ganda, itu tidak semua nubuat itu harus terpenuhi dalam penggenapan pertama. Tapi secara sempurna itu akan tergenapi dalam penggenapan kedua. Jadi misalnya saja, seorang perempuan muda, Almah itu dalam Yesaya 7 ayat 14, bisa perempuan muda yang sudah nikah, bisa perempuan muda yang betul-betul perawan, belum nikah. Untuk penggenapan pertama, bukan perawan, tapi hanya perempuan muda biasa. Tapi begitu penggenapan kedua pada Yesus, itu betul-betul perawan. Parthenos dalam bahasa Yunaninya. Ya. Maka dalam penggenapan pertama, walaupun ada anak yang lahir zaman Yesaya, pada penggenapan pertama, dia tidak layak mengenakan nama Immanuel. Ya. Dia tidak layak mengenakan nama Immanuel untuk dirinya, tapi kelahirannya bisa dianggap sebagai tanda bahwa Allah itu menyertai umatnya. Makanya disebut Immanuel. Tapi untuk penggenapan kedua pada Yesus, memang disebut Immanuel karena Yesus betul-betul adalah Allah. Sehingga kehadiran Yesus dalam dunia itu adalah Allah menyertai manusia. Saya mau berikan contoh dari kitab Mazmur, di mana pada waktu suatu kata-kata diucapkan itu tidak terjadi pada zamannya, tapi bahkan itu terjadi pada penggenapan selanjutnya. Kita lihat Mazmur 16 ayat 10.
Sebab, ini kata-kata Daud ya, sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati. Tapi ternyata, Daudnya mati. Ya, tubuhnya busuk dari debu. Makanya dalam Kisah 13 ayat 36 dibilang begini. Sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya, lalu ia mangkat dan dibaringkan di samping nenek moyangnya, dan dia memang diserahkan pada kebinasaan. Kalau begitu, apakah diucapkan Daud itu sebenarnya memiliki penggenapan yang jauh, dan itu baru terpenuhi pada penggenapan selanjutnya pada Yesus Kristus, seperti dalam Kisah 2 29-31. Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang padamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Dia telah mati dan dikubur. Kuburnya masih ada pada kita sampai hari ini. Tapi dia adalah seorang nabi, dan dia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Karena itu, dia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias, ketika dia mengatakan bahwa dia tidak akan ditinggalkan dalam dunia orang mati, dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Nah, karena itulah maka contoh bahwa memang dalam penggenapan yang selanjutnya barulah seluruh nubuatan itu penuh. Dalam penggenapan pertama itu tidak selalu harus penuh. Makanya penggenapan pertama, anak yang lahir pada zaman Yesaya tidak bisa disebut sedalam pengertian sesungguhnya bahwa dia adalah Allah yang menyertai kita. Seperti kata Albert Barnes, nama itu dirancang untuk menunjukkan bahwa Allah akan menyertai bangsa itu sebagai pelindungnya, dan kelahiran anak ini akan menjadi tanda atau janjinya. Akan tetapi bahwa nama ini diberikan, maksudnya Immanuel itu, tidak menyeratkan apapun sehubungan dengan sifat atau pangkat anak itu. Tidak menyeratkan apa-apa. Nanti nama Immanuel itu baru tergenapi secara sempurna nubuatan itu pada penggenapan kedua, yakni Yesus Kristus yang adalah Allah sendiri. Ya.